Hercules ini membunuh semua anak-anaknya, lalu dia pun membunuh Megara juga. Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Pada video kali ini, Koko akan membahas tentang Herakles, atau yang biasa disebut juga Hercules, yang merupakan pahlawan terkuat dari daratan Yunani. Pada video sebelumnya, Koko telah menceritakan kisah dari perjalanan Perseus hingga menemui istrinya yaitu Andromeda. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki cucu yang bernama Alkmene. Di suatu kamar yang berada di kerajaan Mycenae, Alkmene bersama dengan suaminya yang bernama Amphitryon tidur bersama. Lalu setelah selesai, Amphitryon pun meninggalkan kamar tersebut. Zeus yang tertarik dengan Alkmene pun menyamar menjadi suaminya Amphitryon dan ikut meniduri Alkmene juga hingga hamil. Setelah 9 bulan berlalu, Alkmene pun akan segera melahirkan anaknya. Hera pun memaksa Zeus untuk bersumpah bahwa anak yang akan lahir malam itu dari keturunan Perseus akan menjadi raja yang agung dari Mycenae. Setelah Zeus berjanji kepada dunia, Hera pun pergi menuju ke kediaman Lilithaya. Di kediaman Lilithaya yang merupakan dewi kelahiran, Hera pun memaksa agar Lilithaya menunda kelahiran dari anak Alkmene, hingga Alkmene ini pun akan mati bersama anaknya nanti. Akhirnya, di tempat lain pun keturunan Perseus lainnya yang sedang mengandung juga, bernama Nike, melahirkan lebih dulu di hari tersebut. Dan akhirnya lahirlah anak yang bernama Eurystheus yang memiliki fisik yang lemah, namun akan menjadi raja kelak karena janji dari Zeus tadi. Pelayan dari Alkmene yang bernama Galantis yang mengetahui hal tersebut pun mendatangi kediaman Lilithaya dan menipunya dengan mengatakan bahwa anak dari Alkmene telah lahir, hingga konsentrasi mantra dari Lilithaya pun terpecah dan melepaskan tahanan kelahirannya. Lilithaya yang marah kepada Galantis pun akhirnya mengubah Galantis ini menjadi sigung yang bau. Di kerajaan Mycenae, Alkmene pun akhirnya melahirkan 2 anak kembar. Meskipun waktunya telah melewati tengah hari, sehingga anak-anak ini pun tidak bisa menjadi raja yang agung. Anak pertamanya bernama Iphiclus yang merupakan anak dari Amphitryon, sedangkan anak kedua dari Zeus diberi nama Alcides. Lalu Hera pun mengirimkan ular untuk membunuh kedua anak ini. Iphiclus yang masih bayi pun menangis, tapi Alcides dengan gagah berani membunuh kawanan ular tersebut dengan kekuatan fisiknya. Akhirnya diketahuilah bahwa Alcides lah yang merupakan keturunan asli dari Zeus, sehingga namanya pun diganti menjadi Herakles dengan tujuan agar Hera tidak lagi membencinya. Namun hal tersebut gagal karena Hera ternyata masih membenci Herakles. Di hutan yang berada di dekat kerajaan Mycenae, Alkmene pun membuang Hercules karena dia takut bahwa Hera akan marah kepada umat manusia. Akhirnya Alkmene pun meninggalkan hutan tersebut. Lalu setelah dia pergi, datanglah Athena ke hutan tersebut dan menemukan bayi Hercules. Athena pun membawa bayi Hercules pergi menuju ke Olympus. Di Olympus, Athena meminta tolong kepada Hera untuk menyusui bayi ini. Hera yang tidak mengetahui asal-usul bayi tersebut bersedia untuk menyusuinya. Namun, bayi tersebut pun menggigit putingnya dan alhasil memuncratkan susu tersebut keluar angkasa hingga membentuk galaksi Milky Way seperti yang kita kenal saat ini. Hera pun marah dan meminta Athena untuk segera mengembalikan bayi kurang ajar tersebut untuk kembali ke tempat asalnya. Akhirnya, Hercules pun dikembalikan ke kerajaannya kepada Alkmene. Setelah beberapa tahun berlalu, Hercules pun tumbuh besar dan menjadi pria dewasa yang gagah dan berani. Namun dia ini memiliki kekurangan dalam kecerdasannya dan sedikit lugu. Hercules sangat bangga sebagai anak dari Zeus. Namun Dewi Hera ini membencinya karena Hercules ini mengingatkannya akan ketidaksetiaan suaminya kepadanya. Lalu untuk menghindari perselisihan, ayahnya pun yang bernama Amphitryon menugaskan untuk pergi ke kaki gunung Kithairon. Di kaki gunung Kithairon,
Hercules disuruh untuk mengembalakan domba-domba yang berada di sana. Lalu Hercules pun bertemu dengan dua nymph, yaitu Nymph of Happiness dan juga Nymph of Goodness. Hercules pun diberikan dua pilihan. Pilihan pertama yaitu kehidupan yang bahagia, dan pilihan yang kedua adalah kehidupan yang keras namun berujung kemuliaan. Herakles pun akhirnya memiliki pilihan yang kedua. Lalu para nymph pun pergi dari sana, dan tidak lama waktu berselang, Hercules pun mendapatkan kabar bahwa kerajaan Thebes sedang diserang. Sehingga dia pun bergegas menuju ke kerajaan Thebes dan meninggalkan domba ternaknya. Ketika sampai di Thebes, Hercules pun menyerang pasukan musuh dan berhasil membunuh pemimpin mereka yang bernama Erginos. Sehingga raja dari kerajaan Thebes yang bernama Kreon merasa berutang budi dengan Hercules dan memberikan putrinya yang bernama Megara untuk dinikahkan dengan Hercules. Lalu beberapa tahun pun telah berlalu. Megara dan Hercules telah memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama itu bernama Terimachos, anak yang kedua bernama Deikun, dan anak yang ketiga bernama Creontiades. Lalu Hera pun dari Olympus mengacaukan pikiran Hercules hingga menjadi gila. Hingga Hercules ini membunuh semua anak-anaknya, lalu dia pun membunuh Megara juga. Dan Hercules pun pergi menuju ke kerajaan ayahnya, yaitu Amphitryon. Sesampainya di kerajaan, Hercules pun sedang dalam perjalanan untuk membunuh ayah angkatnya sendiri, yaitu Amphitryon. Namun Athena tiba-tiba muncul dan menyadarkan Hercules dengan menggunakan batu kewarasan. Hercules pun akhirnya merasakan penyesalan yang sangat mendalam atas semua perbuatan yang telah dia lakukan. Namun, semua rakyat di kerajaannya tidak ada yang ingin menghukum pahlawan ini. Akhirnya untuk melakukan penembusan dosa karena telah membunuh istri dan juga anak-anaknya, ia pun pergi menuju ke kediaman Oracle. Di kediaman Oracle terdapat Oracle Delphi yang merupakan peramal yang dikenal sebagai orang yang dapat membaca masa depan dan juga bisa memberikan nasihat yang terbaik. Hercules pun meminta nasihat kepada Oracle Delphi tentang hal apa yang harus dilakukannya untuk melakukan penebusan dosa. Oracle Delphi menyuruh Hercules untuk mengabdi kepada Raja yang Agung, Eurystheus, keturunan Perseus lainnya yang Koko jelasin di awal video tadi, di mana seharusnya Hercules lah yang menjadi Raja yang Agung ini. Dan Hercules pun harus meminta 10 tugas suci kepada Eurystheus. Akhirnya Hercules pun pergi meninggalkan kediaman Oracle. Tanpa ia sadari bahwa sang Oracle ini sebenarnya sedang dikendalikan pikirannya oleh Hera, yang artinya semua nasihat tadi hanya akal-akalan dari Hera saja. Di kerajaan Mycenae, Hercules pun menemui Eurystheus untuk meminta 10 tugas suci kepadanya. Nah, untuk video kali ini sepertinya cukup sampai di sini dulu ya guys. Soalnya Koko takut kalau durasi videonya itu akan jadi kepanjangan. Di video berikutnya, Koko akan jelasin semua tugas-tugas suci yang diberikan kepada Hercules. Apakah Hercules ini bisa menyelesaikan semua tugas tersebut? Ditunggu ya guys untuk part berikutnya. Sekian dulu ya guys video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe ya ke channel ini jika kalian suka dengan video ini. See you guys on the next video. Stay calm and drink your cocoa.